Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Anak-anak sekalian, siswa siswi SMP Negeri 7 Kota Cirebon, perkenalkan saya atas nama Suherman, pengajar matematik kelas 8. Insyaallah kita akan bertemu pada pembelajaran pada kesempatan yang akan datang. Maka pesan yang bisa saya sampaikan kepada anak sekalian, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kalian terhadap hal yang bisa mendatangkan manfaat dan jangan merasa lemah. Demikian, dan insyaallah kita akan bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa di video pembelajaran matematika. Kali ini Bapak mengajar di kelas 8, yakni matematika kelas 8 pada pokok bahasan pola bilangan dan barisan bilangan. Kemudian sebelum kita belajar, maka ada baiknya kita berdoa dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah maklum kita tahu, yakni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian yang kedua, yakni kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari pada pembelajaran pola bilangan dan barisan bilangan ini adalah yakni membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tentu pengertian daripada yakni generalisasi pola maksudnya adalah yakni dari sekian banyak pola-pola itu, dari sekian banyak bentuk-bentuk ini, ya, ini kita jadikan satu yang lainnya membentuk sebuah aturan, membentuk sebuah pola, ya, itu namanya generalisasi. Jadi membuat bagaimana satu dengan yang lain itu terbentuklah suatu pola, namanya generalisasi, ya, satu dengan yang lain saling terkait. Kalau satu saja ini belum bisa membentuk pola. Misalkan ini kita lihat contohnya di sini, semisal ada kayak tumpukan batu, ya. Kalau sekarang lagi tren, misalkan di rumah-rumah itu pagarnya hanya diisi dengan batu kali aja ditumpuk ini. Batu kali. Yang pertama 1, yang kedua 4, yang ketiga ini ada 9, yang keempatnya ada 16, yang kelimanya ini ada 25. Nah, ini semua karena ini antara satu dengan yang lain ini, ya, membentuk sebuah pola, inilah yang disebut dengan generalisasi. Ya, generalisasi. Nah, karena kita ilustrasikan bahwa gambar di sini adalah seperti tumpukan batu, maka inilah yang disebut dengan istilah konfigurasi objek. Namanya konfigurasi objek, gitu. Nah, ada dua yang perlu diperhatikan. Di sini ada penjelasan bahwa ada namanya konfigurasi objek. Maksudnya adalah apabila
kita ini memperhatikan di sekitar kita, tentu kita akan mendapati banyak tentang konfigurasi objek. Seperti kita sering melihat bagaimana ada barisan burung terbang. Ya, di sana barisan burung terbang itu membentuk sebuah konfigurasi, ya, atau kita melihat sekumpulan orang lagi terjun payung. Ya. Atau misalkan kita melihat ada tumpukan batu. Ya. Ada misalkan yakni kita melihat kalau di waktu malam ada rasi bintang. Nah, itu membentuk sebuah konfigurasi objek. Sebagaimana yang kita lihat di sini, ini tumpukan-tumpukan batu inilah yang kita ilustrasikan seperti konfigurasi objek berupa pagar yang terbuat dari batu. Ya. Nah, dari konfigurasi objek ini kemudian membentuklah sebuah barisan bilangan. Tuh. Membentuk sebuah barisan bilangan. Ini ada barisan bilangan, barisan ke-1 ini suku ke-1, ya, barisan bilangan kedua disebut suku kedua, barisan bilangan ketiga ini suku ketiga, barisan bilangan keempat ini namanya suku keempat, barisan bilangan yang kelima ini namanya suku kelima. Ya. Barisan ke-1 ini jumlah tumpukannya 1. Ya. Kemudian pada barisan kedua ini tumpukannya ada 4. Barisan ketiga ini tumpukannya ada 9 dan seterusnya. Inilah membentuk dari konfigurasi objek yang ada, kemudian dapat membentuk sebuah barisan bilangan. Sehingga kita akan bisa memahami di sini. Bisa jadi nanti ada sebuah konfigurasi objek yang kita lihat di sekitar kita, yang itu pun kita harus peka, barangkali kita bisa atau syukur-syukur kita ini bisa menentukan polanya, atau secara matematis sendiri kita melihat atau menemukan barisan sebuah bilangan yang itu pun tentu memiliki pola tersendiri. Jadi bisa dari konfigurasi objek kemudian kita mencari polanya, atau pola itu bisa didapatkan dari barisan bilangan. Itu seperti itu. Nah, kita lihat di sini seperti tadi bahwa konfigurasi objek yang kita lihat di sekitar kita ini seperti ada tumpukan batu ini adalah membentuk sebuah pola sebenarnya, membentuk sebuah pola dari barisan bilangan. Apa fungsinya pola ini? Ya, pola ini diketahui, diperoleh, ya, agar kemudian kita bisa menyusun tumpukan-tumpukan batu yang berikutnya. Ya. Kalau ini kan ada barisan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bagaimana kalau seandainya kita ini mau membuat yakni tumpukan yang kena, berapa jumlah batu yang harus ditumpuk di sini. Nah, lebih-lebih lagi nanti kalau misalkan diminta untuk menentukan tumpukan batu yang ke 100. Waduh, ini besar sekali. Dan itu sangat repot. Berapa batu yang dibutuhkan kira-kira. Nah, disinilah diperlukannya suatu pola. Dengan pola itu kita bisa yakni menentukan berapa jumlah batu yang dibutuhkan untuk memenuhi tumpukan dari barisan batu tersebut. Ya. Contoh satu kita bisa lihat, anak sekalian. Contoh misalkan di sini, yakni ada tumpukan batu tadi, ya. Kita lihat ini barisan ke-1 disebut suku ke-1,
ya, ada isinya 1, jumlahnya 1. Kita bisa lihat daftarnya langsung. Ini di sini dari gambar, ya. 1 ini suku ke-1, jumlah barisannya atau jumlah batunya itu 1. Kemudian suku kedua ini ya, suku kedua 1, 2 gitu ya. Urutannya aja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1, 4, 9 ini jumlahnya. Ini barisan ke-1 jumlah batunya 1, barisan kedua jumlah batunya 4, barisan ketiga jumlah batunya 9. Nah, kita pindahkan ke dalam daftar ini. Barisan ke-1 jumlah batunya 1, barisan kedua jumlah batunya 4, barisan ketiga jumlah batunya 9. Ya, sampai seterusnya. Di sini ada barisan kelima jumlah batunya 25. Nah, barisan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke N, ke yang tertentu atau ke yang dimaksud yang kita minta N. Nah, jumlah barisan batu tumpukannya jumlahnya 1, 4, 9 dan seterusnya ini disebut UN, suku ke N. Ya, ini suku ke-1 1, suku ke-2 4, suku ke-3 9, suku ke-4 16, suku ke-5 25. Nah, kalau N-nya kita ganti misalkan suku ke-100 berarti berapa? Nah, ini tentu diperlukannya sebuah pola. Ya, kalau sukunya ke-6 sih kita bisa menyusun sendiri. Tapi bagaimana kalau misalnya sukunya besar? Nah, itu yang akan repot. Oleh karena itu diperlukanlah pola. Pola itu nama lainnya adalah rumus, ya, atau dalam bentuk sebuah variabel, ya, namanya persamaan. Dicarilah persamaan, ya, dicarilah rumusnya, dicarilah polanya sehingga kita bisa menentukan yakni jumlah bilangan yang tertentu atau jumlah tumpukan batu yang diminta dari barisan bilangan tertentu. Ya, di sini kita lihat caranya mudah sekali. Ya, suku ke-1 1 kita tulis 1 kali 1. Ya, suku kedua ini jumlahnya 4. Nah, 4 ini kita bikin supaya membentuk sebuah urutan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, harus membentuk sebuah urutan nih. Gimana caranya supaya membentuk sebuah urutan? Sebab kalau tidak membentuk sebuah urutan, tidak akan muncul sebuah pola, tidak akan muncul sebuah rumus. Oleh karena itu, kita tetapkan dari awal kalau 1 ya 1. Nah, 4. Nah, supaya berurut dari 1 ke 2, 4 itu 2-nya diapain? Ya, 2-nya tentunya dikali 2, begitu. Ya. Nah, 9 di sini kita urutannya ketiga, ya tulis saja 3, sudah urut 1, 2, 3. Supaya jadi 9, 3-nya diapain? 3-nya dikali 3, atau 9 itu dari mana? Dari 3 kali 3. 4 itu dari mana? 2 kali 2. Begitu. Jadi intinya membentuk sebuah pola, kita tetapkan bilangan yang berurutan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian tinggal disesuaikan. 1 ini supaya menjadi 1 diapain kira-kira ya? Oh, berarti ini dikali 1. Nah, dikali 1 berarti jumlahnya 1. 2 ini supaya jadi 4 diapain? Berarti dikali 2. Nah, 9 ini supaya 3 ini supaya jadi 9 diapain? Dikali 3. Begitu. Atau dikuadratkan. 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah membentuk sebuah urutan begini, kita tetapkan saja ini N begitu. Atau pakai variabel yang lain pakainya X. Ya. Kalau misalkan yang ditanyakan persamaan biasanya pakainya X. Begitu, tapi nggak apa-apa, ini pakai variabel, boleh pakai N, lebih umum biasanya pakai N, nanti di kelas 3 juga kita akan menggunakannya pakai huruf N,
Kalau di kelas 2 ini persamaan pakainya X. Kalau di kelas 1 masih variabel umum seperti A, B, C begitu. Ya. Nah, ini juga sudah urut nih. Kalau sudah urut kita tetapkan N. Kalinya tulis kali. Maka kita mendapatkan N dikali N. N dikali N ya tentunya adalah N pangkat 2 atau N kuadrat. Nah, kita cek bagaimana cara mengeceknya. Kita ceknya saat di sini. Misalkan kita masukkan angka 1 di sini. Kalau 1 kuadrat berarti nilainya berapa? 1. Kalau 2 kuadrat nilainya 4. 2 kali 2 4, betul. Kalau 3 kuadrat 9. Kalau 4 16. Kalau 5 25. Nah, berarti pola ini adalah benar untuk tumpukan ya batu ini. Begitu. Mari kita coba lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat contoh yang berikutnya. Di sini lihat contoh yang berikutnya, ada konfigurasi juga ini. Ini pagar juga masih. Ini kayaknya pagarnya dari balok kayu ini ya, atau tumpukan balok kayu lah. Ini ada tumpukan balok kayu jumlahnya 3. Ini tumpukan balok kayu jumlahnya ada 8. Nah, ini juga termasuk konfigurasi objek yang kita lihat. Nah, ketika kita melihat konfigurasi seperti ini, tentu akan terpikirkan oleh kita bahwa dari konfigurasi inilah akan membentuk sebuah barisan, sebuah bilangan. Yang dari barisan bilangan itu nanti kita bisa cari polanya. Seperti kita lihat sini, 1, ini ke-1, kedua, barisan bilangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang ke-1 kita lihat sini, pindahkan ke sini, jumlahnya 3. Yang kedua jumlahnya 8. Yang ketiga jumlahnya 15. Yang keempat jumlahnya 24. Yang kelima jumlahnya 35. Coba kita bisa menebak enggak yang keenam berapa? Nah, begitu kan? Yang keenam kira-kira berapa? Kan begitu. Nah, tentunya untuk bisa menjawab yang keenam itu berapa, kita harus menentukan polanya dulu. Kalau pakai menggambar sih bisa, tinggal ngeliatin aja dari sini. Misalkan ini 3, ini 4, 5, ini 6, ini 7, berarti di sininya 8. Ke atasnya berapa? 8. Berarti 8 di sini ya ini 6 kali 8 kan begitu ya. 6 kali 8. Kayak gini, ini kan jumlahnya berarti 5 dikali 7. Ya, kalau ini 4 kali 6. Nah, begitu bisa. Kalau untuk barisan yang ke-6 atau ke-7. Tapi bagaimana kalau barisan yang ke-10? Wah, ini sudah, kalau harus menggambar dulu ya lama, kita capek gambarnya ya. Jadi harus pakainya pola, berapa jumlah tumpukan balok kayu ini. Ya, coba kita lihat sini. Yang 1 3, 2 jadi 8, 3 jadi 15, 4 jadi 24, 5 jadi 35. Nah, ingat, dalam membentuk sebuah pola kita tetapkan bilangan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, berurutan saja gitu, berurutan. Tuh. Ya. Berurutan. Ini kan 1. Ini kelihatan dari gambarnya tuh, lihat. 1 tingginya ini. Kalau ini tinggi, ini panjang, ini tinggi, ini panjang, ini tinggi, ini panjang. Ini tingginya 1, ini tingginya 2, ini tingginya 3, ini tingginya 4, tingginya 5, berarti ini tingginya 6, begitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 itu supaya nilainya 3, kita kan berapa ini? 1 kali 3 ya. 1 kali 3.
Tuh lihat dari sini. 1 kali 3. Ya, tingginya 1, panjangnya 3. Gitu kan? Nah, ini 8, asalnya berapa 8? 2 dikali 4. Tuh. 2 dikali 4. Nah, kita lihat sini 1. Nih, mestinya nih di sini ada 3 nih, 1 kali 3. Nah, 3-nya itu dipecah. Ya, berikutnya juga 4-nya juga dipecah. 5-nya juga dipecah. 6-nya juga dipecah, dibikin urutan lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang 3 itu dipecah 1 dulu, dipotong 1 nih. Supaya jadi 3 ditambah berapa? Ditambah 2. Loh. Ulangi lagi. 1 dikali 3. Ya kan di sini 1 dikali 3. 3-nya dipecah, tetapkan 1 dulu, berarti tambah 2. Yang kedua, 2 dikali 4. 2 dikali 4. Tadi sudah 1, sekarang urutan kedua. 2 di sini, ditambah 2. Yang ketiga, 3 dikali 5. 3 dikali 5. Berarti urutannya 3 ditambah 2, 5 itu. Tuh, begitu. Karena ini sudah urutan, 1 dikali urutan, dikali ya. Nah di dalam kurung ini tadi ya 1 kali 3 dipecah jadi begini. 2 dikali 4 dipecah lagi jadi begini. Nah ini sudah urutan, ini juga sudah urutan. Yang bilangannya sama ya tetap saja sama. Kalau berurutan ditulis N, yang berurutan ini ditulis N. Tandanya tetap kali dengan kali, jumlah dengan jumlah di sini. Yang bilangannya tetap, ya tetap lagi 2 lagi. Tuh. Tinggal kita yakni hitung sesuai dengan perhitungan aljabar. Gimana tuh perhitungannya? Nah, di sini N dikali N ditambah 2. N dikali N tambah 2. Satu-satu N dikali N dulu ya. N dikali N berarti N pangkat 2. Kemudian N dikali 2 di sini ya. Berarti 2N. Nah, rumusnya inilah N pangkat 2 ditambah 2N. Inilah polanya. Bagaimana mengecek kebenarannya? Kita masukkan yang ke 1. Yang ke 1 harus jumlahnya berapa? 3 di sini. Masukin. 1 kuadrat berapa? 1. Ditambah 2 dikali 1. 2. 1 ditambah 2. 3. Oh, berarti betul. Kita cek yang berikutnya 2. Jumlahnya harus 8. Ya. Berarti 2 dikuadratkan berapa? 4. Kemudian ditambah 2 dikali 2, 4. Jumlahnya harus 8. Benar. Nah, terus dicek sampai 3. Nah, kalau 1, 2, 3 benar, biasanya ini benar. Ya, sehingga pola ini, N kuadrat plus 2 ini, inilah pola untuk gambar konfigurasi daripada objek yang kita lihat ini berupa tumpukan balok. Nah, semoga anak-anak sekalian paham apa yang telah Bapak jelaskan. Nanti pada video-video berikutnya nanti akan Bapak berikan soal dan coba nanti dikerjakan dan bisa disampaikan lewat balik kelas. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.